Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup J yang beranggotakan Anissa Nursaida, saya sendiri, Haidir, dan Amriani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil proyek penelitian kami untuk mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan judul analisis keadilan sistem penilaian kinerja dengan subtopik controllability dan persepsi ketidakadilan. Alasan kami mengambil subtopik ini karena keduanya menyentuh isu yang sangat nyata dalam praktik kerja sehari-hari, terutama di lingkungan UMKM yang sistem evaluasinya masih berjalan secara informal. Ketika karyawan dinilai atas kesalahan yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka, persepsi ketidakadilan bisa muncul dan berdampak langsung pada motivasi serta perilaku kerja. Kami ingin memahami sejauh mana pemilik usaha menyadari hal ini dan bagaimana cara mereka mengelolanya dalam konteks yang sederhana namun penuh dinamika manusia. Studi kasus kami dilakukan pada UMKM Toko Makmur Jaya Hijab yang berlokasi di Samata, Goa, Sulawesi Selatan. Dari penelitian ini dibangun di atas 4 pertanyaan riset utama. Pertama, bagaimana proses penilaian kinerja karyawan di Toko Makmur Jaya. Yang kedua, indikator apa yang digunakan pemilik dalam menilai kinerja. Ketiga, bagaimana pemilik membedakan kesalahan yang berada dalam kendali karyawan dengan yang tidak. Dan keempat, bagaimana sistem penghargaan dan sanksi diterapkan. Dari keempat pertanyaan ini, kami menetapkan 5 tujuan penelitian, mulai dari mendeskripsikan proses penilaian, mengidentifikasi indikator evaluasi, menganalisis penerapan controllability principle, memahami sistem reward dan sanksi, hingga mengkaji bagaimana pemilik menjaga persepsi keadilan di kalangan karyawan. Toko Makmur Jaya Hijab ini adalah usaha retail pakaian muslimah yang berskala mikro dengan 7 orang karyawan yang dikelola langsung oleh pemiliknya di kawasan Samata, Goa. Sistem penilaian kinerja di toko ini bersifat informal. Penilaian dilakukan langsung oleh pemilik melalui pengamatan sehari-hari tanpa formulir atau jadwal evaluasi formal. Kriteria yang diperhatikan meliputi kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, ketelitian, kualitas pelayanan, hingga inisiatif kerja. Umpan balik diberikan secara langsung di tempat kejadian dan hasilnya dapat berupa bonus, hadiah, kenaikan gaji, ataupun teguran bertahap. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal yang instrumen utama yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang dibagi dalam 5 blok pertanyaan, mencakup deskripsi sistem, pengalaman proses hasil penilaian, dampak perilaku, hingga dimensi nilai budaya dan Islam. Informan utama adalah pemilik Toko Makmur Jaya yang dipilih karena memegang peran penuh dalam seluruh keputusan evaluasi, reward maupun sanksi. Perlu kami catat bahwa perspektif karyawan hanya diperoleh secara tidak langsung melalui narasi pemilik karena suatu hal yang menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Temuan pertama berkaitan dengan keadilan distributif, yaitu persepsi kewajaran atas hasil yang diterima dibandingkan kontribusi yang diberikan. Itu Toko Makmur Jaya, prinsip equity diterapkan melalui pemberian bonus, hadiah, atau percepatan kenaikan gaji bagi karyawan yang berkinerja baik. Selain itu, pemilik menerapkan sistem rotasi tugas kebersihan secara mingguan agar beban kerja dirasakan secara setara oleh seluruh karyawan. Pemilik juga menanggung kebutuhan makan dan tempat tinggal karyawan yang dalam konteks UMKM paternalistik ini dipersepsikan sebagai bagian dari keadilan distributif secara keseluruhan. Temuan kedua menyoroti keadilan prosedural, yaitu kewajaran dalam proses pengambilan keputusan penilaian kinerja. Ketika terjadi kesalahan, pemilik tidak langsung memberikan sanksi. Prosesnya bertahap. Teguran pertama ini disertai arahan, kemudian karyawan diberi kesempatan memperbaiki diri. Nah, selanjutnya sanksi baru dijatuhkan apabila kesalahan berulang. Pendekatan ini mencerminkan penerapan controllability principle di mana karyawan hanya dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali mereka. Namun, kami juga menemukan kerentanan tidak ada dokumentasi tertulis atas kriteria penilaian seperti yang diungkapkan pemilik sendiri. Saya tidak ada yang tertulis secara sistematis. Saya bekerja mengalir begitu saja. Ketiadaan dokumentasi ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan jika suatu saat terjadi perselisihan. Baik, saya akan melanjutkan materi temuan penelitian, yaitu keadilan interaksional. Jadi, interaksional ini seperti perlakuan dengan hormat dan bermartabat dalam proses evaluasi. Pemilik mengatakan, saya menganggap semua karyawan ini anak. Dinasehati kayak kita komunikasi dengan anak tak saja. Kalau ada
berbuat salah, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi ini merupakan pendekatan orang tua ke anak, seperti pemilik membimbing karyawannya dengan pendekatan kekeluargaan. Yang kedua, perlakuan yang bermartabat. Jadi teguran ini diberikan secara langsung dengan arahan yang membangun. Adapun respon karyawannya itu merasa dihargai, mudah menerima arahan, dan tidak pernah diperlakukan secara merendahkan. Yang terakhir itu keadilan informasional. Jadi keadilan informasional ini seperti kejelasan dan kelengkapan penjelasan di balik setiap keputusan evaluatif. Adapun penjelasan kesalahan dan solusinya itu karyawan dijelaskan letak kesalahan serta cara memperbaikinya. Yang kedua, kemampuan belajar. Penilaian didasarkan pada kemampuan sehingga semua memiliki kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga, sosialisasi standar kerja sejak awal. Aturan dan kriteria penilaian dijelaskan sebelum karyawan mulai bekerja. Yang keempat, komunikasi real time dan terbuka. Jadi, umpan balik diberikan langsung dengan komunikasi dua arah yang terbuka. Jadi, adapun difungsi dan risikonya yaitu yang pertama, ketiadaan dokumentasi. Jadi belum ada standar penilaian tertulis sehingga penilaian sulit diverifikasi. Yang kedua, reported fees lived experience, yaitu data hanya berdasarkan keterangan pemilik sehingga berpotensi menimbulkan bias. Yang ketiga itu single assessor bias. Jadi penilaian hanya dilakukan oleh pemilik tanpa mekanisme keberatan. Yang keempat itu risiko skalabilitas. Jadi sistem berbasis hubungan personal akan sulit diterapkan saat usaha berkembang. Materi selanjutnya itu analisis teoritis. Yang pertama, teori Colquitt pada tahun 2001. Yang pertama, distributif, yaitu bonus dan rotasi. Tugas diberikan sesuai kontribusi sehingga karyawan termotivasi mempertahankan kinerjanya. Yang kedua, interpersonal, yaitu atasan memperlakukan karyawan dengan hormat dan kekeluargaan sehingga kritik lebih mudah diterima. Yang ketiga, prosedural, yaitu evaluasi dilakukan secara bertahap, adil, memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir itu informasional, yaitu atasan menjelaskan kesalahan dan cara memperbaikinya sehingga karyawan memahami serta menerima hasil evaluasi. Baik, itulah saja. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu analisis teoritas menurut Greenberg dan Simons. Yang pertama, menurut Greenberg pada 1990 menyatakan bahwa kepercayaan atau prosedur yang dianggap konsisten meningkatkan kepercayaan karyawan kepada organisasi tersebut, di mana sebaliknya juga inkonsistensi itu memunculkan rasa tidak puas dan penolakan. Nah, sedangkan menurut Simons pada 1995 itu menyatakan bahwa itu dibagi menjadi, yang Simon katakan bahwa dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada belief system, di mana nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kualitas yang pelayanan itu ditanamkan sejak karyawan bergabung pada perusahaan tersebut. Yang kedua itu interactive control system, di mana keterlibatan aktif pemilik memantau operasional harian. Yang kedua ada boundary system atau batasan perilaku tidak tertulis tetapi dipahami. Yang kedua, yang kedua itu faktor kontekstual, di mana budaya Indonesia dan nilai Islam, di mana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keadilan, di mana saksi tidak dijatuhkan bila kesalahan itu disebabkan oleh faktor di luar kendali karyawan tersebut. Yang kedua ada amanah atau kepercayaan, di mana karyawan diberi tanggung jawab penuh oleh owner atau pemilik toko tersebut. Yang kedua ada ihsan atau kebaikan, di mana bonus dan apresiasi itu diberikan kepada karyawan yang telah menjalankan atau yang telah mendapatkan target jualan hariannya. Dan yang terakhir itu ada kolektivisme atau high power dan distance, di mana keberhasilan toko adalah hasil kerja bersama oleh karyawan dan oleh pemilik toko tersebut.
Materi yang ketiga itu adalah rekomendasi berbasis adalah. Yang pertama ada formalitas kriteria penilaian berbasis nilai Islam, yang kedua ada sesi umpan balik mingguan yang terstruktur, dan yang ketiga ada penguatan penghargaan non finansial. Dan materi terakhir itu yakni refleksi metodologis dan keterbatasan, di mana kekuatan yang dimiliki oleh tokoh tersebut itu ada oleh penelitian kami itu ada tiga. Yang pertama itu ada kualitatif atau studi kasus tunggal, yang kedua ada wawancara seminar terstruktur, dan yang ketiga ada relevansi konteks UMKM. Dan kelemahan yang kami teliti itu ada terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama itu kami hanya mewawancarai 2 informan saja, yakni pemilik toko dan salah satu karyawan tersebut. Yang kedua ada sampai yang sangat kecil dan keterbatasan waktu. Terima kasih.